إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عز وجل وسلامه على قدوتنا وأسوتنا حبيبنا خليل الرحمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. فيا عباد الله معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wasiat untuk kita semua dengan wasiat ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla kapanpun dan dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang memerintahkan kita semua untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru semua manusia tanpa terkecuali, apakah dia beriman ataukah dia belum beriman, mukmin ataupun kafir, wanita ataupun laki-laki, manusia biasa ataukah mereka utusan-utusan Allah, atau orang-orang yang semisal dengan utusan-utusan Allah atau yang di bawahnya dari para ulama, para dai, ustadz, wali, kiai, tuan guru, apapun itu, di mana mereka masih kategori manusia, komunitas manusia. Allah Ta'ala panggil mereka, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, makanlah halal dan tayyib yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ini. Lalu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyeru utusan-utusannya, yakni para rasul, manusia-manusia mulia yang diangkat derajatnya oleh Allah. Gelar terbaik bagi manusia adalah Nabi dan Rasul, yang itu sudah terputus dengan diwafatkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga manusia setinggi-tinggi gelar di sisi Allah Ta'ala hanyalah pewaris Nabi, yaitu alim minal ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai kalian para rasul, utusan-utusan Tuhan, utusan-utusan Allah yang Allah Ta'ala kirimkan kepada hamba-hambanya, pada setiap umat akan ada rasulnya. Allah Ta'ala perintahkan mereka, para rasul, tidak hanya manusia secara umum. Sehingga tadi kita katakan, kata-kata an-nas
Tidak terkecuali semua. Lalu Allah Ta'ala sebutkan lagi di dalam surah Al-Mu'minun, wahai para rasul, makanlah yang thayyibat, makanlah yang thayyib, yang baik-baik. Tidak ada pertentangan antara halal dan thayyib, itu takkid saja, hanya penguat. Allah mengulanginya dengan menggunakan isim yang lain untuk menguatkan bahwa aslinya Allah halalkan sesuatu adalah untuk kebaikan. Tapi ada di antara manusia yang tidak bisa memanfaatkan yang Allah halalkan, sehingga menimbulkan bahaya bagi dia sendiri. Makan dan minum halal, kata Allah, kulu washrabu, tapi kata Allah, wala tusrifu. Akibat berlebihan maka berbahaya, jatuh pada israf, jatuh pada tabdzir. Tapi pada asalnya halal ya thayyib, thayyib ya halal. Itu penguat. Tidak ada istilah belum tentu yang halal itu thayyib. Ini seakan-akan menganggap bahwasanya apa yang Allah halalkan itu berbahaya. Setiap yang Allah halalkan pasti thayyib jika dia mengikuti aturan Allah. Jika tidak, maka akan membahayakan dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para rasul tidak dengan kata-kata halal. Karena memang para rasul adalah contoh bagi manusia. Apa yang mereka lakukan dijamin oleh Allah. Mereka maksum. Allah jamin yang mereka lakukan, terutama yang berkaitan dengan makanan, itu semua berasar thayyib, memberikan pengaruh yang baik bagi mereka, agar menjadi contoh bagi manusia, bagi umatnya. Wahai para rasul, makanlah yang thayyib dan beramal solehlah. Makanlah yang thayyib dan beramal solehlah. Lalu firman Allah Ta'ala yang lainnya sebagai pendukung dari sekian banyak ayat, kita bawakan 3 ayat saja. Yaitu masih dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Ta'ala secara khusus memanggil orang yang beriman. Kalau tadi manusia secara umum, para rasul, dikhususkan mereka para rasul dan orang-orang beriman dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai kalian orang-orang yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah, makanlah yang thayyib-thayyib. Allah Ta'ala tidak katakan halal, tapi langsung thayyib. Orang-orang beriman, karena kalian faham, kalian tahu ilmunya. Orang Islam, orang beriman, Allah limpahkan ilmu, kecuali mereka nggak mau menuntut ilmu, sehingga terjebak dalam keharuman demi keharuman. Sehingga Allah mengatakan, hai orang yang beriman, makanlah yang thayyib yang kami rezekikan. Karena Allah Ta'ala menginginkan orang-orang beriman itu faham dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Bukan untuk pajangan, bukan untuk hiasan, ataupun semisalnya, tapi untuk pengetahuan mereka, ma'rifatullah wa ma'rifatuddin wa ma'rifatu ahkamillah. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Baik, maka cukup 3 ayat ini. Kata para ulama, di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama dari sekian banyak, dari beberapa ayat tadi, yang jelas terlihat, kata mereka, kata para ulama, al-aslu fil asya'i ibahatun. Sering diperdengarkan kaidah ini. Kaidah yang sangat umum di dalam Islam, bahwa segala sesuatu asalnya itu Allah bebaskan halal. Tidak boleh seorang pun dari manusia menyatakan haram sampai dia datangkan bukti bahwa Allah telah mengharamkan hal itu. Jika tidak didapati, maka kembali ke hukum asal itu halal dan akan memberikan pengaruh baik jika dikelola dengan baik, dimanfaatkan dengan baik. Karena tidak boleh seorang pun berani mendahului Allah, mengharamkan yang telah Allah halalkan, atau sebaliknya, sama saja. Tidak boleh bagi seorang pun untuk mengharamkan yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan yang jelas-jelas itu haram. Maka tidak boleh seorang pun untuk menyatakan, oh ini haram, itu haram. Akan tapi tidak ada
dalil yang datang dari Al-Quran atau dari Nabi-Nya SAW yang menyatakan itu haram. Hewan-hewan hukum asalnya halal, kecuali telah datang beberapa jenis hewan atau sifat-sifat hewan yang diharamkan oleh Allah, maka kita pun haramkan. Dan seterusnya yang lainnya. Dan yang halal itu banyak sekali, sehingga nggak perlu dirinci di dalam Al-Quran. Karena saking banyaknya yang dirinci oleh Allah di dalam Al-Quran yang haram-haram saja, supaya manusia, khususnya orang-orang beriman, tidak terjebak di dalam keharaman, tapi mereka dibebaskan dalam perkara yang halal. Silahkan ambil yang halal, kata Allah Ta'ala. Banyak. Tidak dirinci oleh Allah dalam Al-Quran, aku halalkan timun, terong, bawang. Tidak. Nggak perlu. Allah hanya mengatakan, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Silahkan. Selama tidak datang pengharamannya dari Quran ataupun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kembali ke hukum asal. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, kata para ulama dari ayat-ayat tadi, bahwa al-aslu fil amri yufidul wujubah. Bahwa perintah-perintah di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala perintahkan dengan bentuk fi'il amr. Siapa yang sudah belajar bahasa Arab pastinya faham fi'il amr. Kata kerja perintah. Hukum asal, kata kerja perintah yang ada dalam Al-Quran khususnya, karena tadi ayat-ayat Quran menunjukkan wajibnya perbuatan tadi. Allah Ta'ala di 3 ayat tadi menggunakan fi'il atau kata kerja makan, akala, ya'kulu, dengan fi'il amrnya, kulu, ya ayuhan nas, kulu, ya ayuhar rusul, kulu, ya ayyuhalladzina amanu, kulu, semua fi'il amr. Berarti apa? Al-aslu fil amr yufidul wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Apakah wajib makan? Bukan. Bukan wajib makan yang dimaksud oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi wajib bagi siapapun, semua manusia. Jika tidak, maka mereka terancam. Demikian juga para rasul, apalagi orang-orang beriman. Wajib yang mereka makan itu jelas halal, itu wajib. Berdosa besar ketika mereka memakan sesuatu yang haram. Apakah dengan cara usaha yang haram, atau betul-betul sesuatu itu zatnya diharamkan, nggak boleh mereka konsumsi. Bahkan kata para ulama, kata kerja akala ini tidak hanya dibatasi hanya pada makan saja, akan tetapi mewakili semua aktivitas pekerjaan, usaha, bisnis, perdagangan, perniagaan. Itu masuk kepada makna akala. Kenapa Allah Ta'ala tidak menggunakan tijarah? Ya ayyuhalladzina amanu tajiru, ya ayyuhan nas tajiru. Berdaganglah kalian yang halal-halal. Kenapa menggunakan makan? Karena setiap orang yang berbisnis, berusaha, bekerja, berniaga, berdagang, keuntungan yang mereka raih berupa harta, maka semua orang yang kerja itu tadi, rata-rata bagian dari penghasilan atau hartanya dipastikan untuk dimakan. Tapi tidak semua orang mampu beli tanah dengan hasil pekerjaannya. Tidak semua orang mampu membeli hewan-hewan tunggangan ataupun kendaraan-kendaraan. Tidak semua. Tapi untuk makan pasti. Mau dari kalangan agniya, fuqara, masakin, semua pekerjaan yang mereka lakukan untuk mendapatkan mal, harta, maka bisa dipastikan sebagiannya itu untuk makan. Maka diambillah kata kerja itu. Oleh karena itu bukan pembatasan akal. Artinya apa? Wajib kerja kalian itu, bisnis, usaha, perdagangan, perniagaan kalian dengan cara yang halal. Jika tidak, berdosa kalian. Haram yang kalian makan dari hasil pekerjaan kalian, harta kalian itu. Dan keharaman itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasannya neraka. Faedah yang terakhir atau yang ketiga dari sekian banyak faedah, kata para ulama, bahwa al-akl wal amal, Allah Ta'ala menggandengkan dua kata kerja ketika memanggil para rasul. Ya ayyuhar rusul,
kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Al-akl wal amal. Aklut thayyib, amalun sholih, kata Allah. Allah menggandengkan dengan waw atof antara bekerja yang halal, usaha, bisnis, makan yang halal. Allah gandengkan dengan amal soleh. Sehingga kata para ulama bahwa memakan yang halal-halal, bekerja yang halal, usaha yang halal, bisnis yang halal, perdagangan yang halal, usaha yang halal akan mendukung, menopang, membantu amal soleh orang itu. Dan sebaliknya, usaha, pekerjaan, bisnis, dan semisalnya atau yang dia makan itu yang haram akan mendukung kemaksiatannya. Gak akan mungkin sesuatu yang haram mendukung kesolehan. Gak akan mungkin. Kesolehan surga tidak diraih dengan yang haram. Tidak, gak bisa. Allah tidak jadikan jalan-jalan keharaman untuk mendapatkan surga. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Satu pesan lagi para jamaah Allah Subhanahu wa taala pada khutbah yang kedua ini, bahwa bisnis yang halal, usaha yang baik, yang thayyib, pekerjaan, perdagangan, memakan yang baik-baik, yang halal, ini akan membantu doa seseorang itu lebih mustajab, lebih didengar oleh Allah, lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah. Dan sebaliknya, pekerjaan-pekerjaan yang haram, usaha yang haram, perniagaan, perdagangan, memakan dari hasil yang haram, atau secara zatnya dia makan yang haram, sebagaimana orang-orang kafir memakan zat-zat yang haram, hewan-hewan yang haram, ini akan menghalangi doa. Sekalipun sebab-sebab mustajabnya doa sudah ada pada dirinya, tapi gara-gara hal tersebut terhalangi doa-doanya. Nabi SAW pernah menceritakan tentang seorang musafir. Kita sudah tahu bersama bagaimana hadis Nabi SAW mengatakan dakwatul musafir mustajabah, bahwa doa seorang yang musafir itu, seorang yang safar, doanya mustajab. Nabi mengatakan bahwasanya ketika seorang mengangkat kedua tangannya ke hadapan Allah, Allah malu kalau tidak menjawab permintaannya. Lalu Nabi bercerita, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilus safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama rabbi rabbi." Nabi bercerita, ada seorang yang bersafar sangat jauh sekali, sampai berdebu pakaiannya, acak-acakan rambutnya, saking jauhnya dia safar. Ini sebab-sebab mustajab doa. Lalu dia membutuhkan sesuatu, hajat, darurat, dia angkat kedua tangannya, yamuddu yadayhi ila sama, lalu dia panggil Rabbnya dengan asmaul husna. Ini sebab-sebab mustajab doa semuanya. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah, fa anna yustajabulah, kata Nabi SAW. Bagaimana mau diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia memakan yang haram, yang dia minum, dia konsumsi haram, pakaiannya dari hasil yang haram, perutnya lebih banyak dikenyangkan atau dia dibesarkan dengan nafkah yang haram, dari hasil yang haram. Ghudhiya artinya seorang yang dari kecil sampai besar lebih banyak dia memakan yang haram, sehingga kasihan anak-anak tersebut terhalang doa-doanya karena perbuatan orang tua yang memberikan hal-hal yang haram kepada anak-anaknya. Bagaimana mau diijabah? Oleh karena itu, usaha yang halal, mengkonsumsi yang halal,
berdagang yang halal, bekerja yang halal, bisnis yang halal. Ini menjadikan doa orang itu lebih mustajab, lebih didengar di sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, melindungi kita semua, dan memudahkan segala urusan kita dan kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qanni'na bima ataitana wa akhlif alaina kulla ghaibatin lana minal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.